Lucu tuh kemana guys? Untuk catering, untuk laundry itu nggak dipotong, tapi SPP dana dinas dipotong lah. Orangnya nggak sampai Jakarta. Gimana catering sama laundry dia jalan, kan lucu tuh. Karena kan ketika ada isu mundur, kan pasti akan liar itu. Iya, kenapa liar. mundur? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu ternyata. Iya dong. Dosa nanti kan jawab. Gimana Bapak ini? Iya, ketemu lagi di podcast santai seputar teks And others. Teman-temannya teks lah. Iya, ini lagi suram ini kayak kalau ngomongin teks ya. Gara-gara konpresnya Menteri Keuangan kemarin Ya, pasti. betul. Ini gara-gara ketua HIPMI Tech Center juga. Sehari sebelumnya kan ditagi-tagi mulu tuh. Laporannya mana. Pas laporannya ada, aduh suram. Nggak tahu. Tahu juga pusing. Gimana tuh Mas Gofur? Pendapatan pajak kalau nggak salah anjlok berapa? 30%? Iya, kalau secara angka sih Kira-kira apa tuh penyebabnya? 30%-an itulah. Banyak faktornya. Banyak faktor. Tapi memang kalau dari sisi ini ya, analisa cetek-cetekan saya lah, itu ada beberapa hal. Mungkin diantaranya sistem kita ya. itu Cortex itu. Cortex. Iya. Jadi mungkin nanti di bulan berikutnya baru kenaikan karena memang udah masuk ya. Sudah masuk begitu. Jadi karena kasusnya ini lebih karena sistemnya yang belum belum terlalu pinter, proper lah. Belum terlalu proper untuk dijalankan, untuk diimplementasikan, tapi sudah langsung harus pakai ini begitu. Harusnya ada alternatif ya Mas ya. Kalau misalkan dulu pakai A gitu, ini cobain pakai B nih. Tapi kalau misalnya pakai B belum bisa ya yang A jalan dulu juga. Nah gitu. itu akhirnya kan begitu kan akhirnya. Tapi kan agak telat tuh. Ya, setelah ada pembahasan dengan Komisi 11 DPR RI, waktu itu Pak Dirjen Pajak menyampaikan bahwa masih bisa menggunakan sistem atau aplikasi ya, dibuka lagi ya, aplikasi yang sebelumnya. Karena memang sangat menghambat. Oke, bayangkan aja nih Bro Dedi nih, ketika teman-teman yang mau membuat faktur pajak, kemudian mau membuat bukti potong, itu semua harus pakai sistem si Cortex tadi. Ini. Tapi Cortexnya ternyata tidak terlalu proper tadi ya, akhirnya kan bikin faktur aja sampai berjam-jam gitu ya. Jam-jam ya, satu file berjam-jam. Kalau perusahaan kecil mungkin cuma butuh 1-2 file ya. Iya. Kalau perusahaan besar kan bisa puluhan kali kan. Bahkan ada perusahaan itu yang tiap hari bahkan ratusan dan ribuan faktur yang harus diterbitkan kan. Nah, kalau ternyata harus begitu kan akhirnya high cost kan. Teman-teman misalnya malam-malam harus mantengin itu aplikasi gitu ya. Kan ini kan memakan korban kalau nggak salah Mas Gopur tuh. Iya. Salah satu juga pegawai pajak ya meninggal. Iya, di KPP di luar Jawa kalau nggak salah. Di Batam kalau nggak salah itu ya, kita turut berduka lah. Iyalah. Apapun itu harus menjadi ini ya, introspeksi lah, harus menjadi ini bagi otoritas pajak bahwa tidak hanya wajib pajak tapi juga teman-teman yang di dalam yang jadi korban. Yang jadi korban karena ya tadi harus dituntut memberikan layanan yang prima, layanan yang prima, tetapi keterbatasan aplikasi yang digunakan, sistem yang dipakai, ya akhirnya kalau dia setiap hari coba lihat di kantong-kantong pajak sekarang kan membludak. Bahkan kita dengan adanya aplikasi ini diharapkan semakin mengurangi gitu lah, semakin mengurangi antrian gitu ya harusnya ya. Jadi yang perlu antrian itu yang memang nggak bisa diselesaikan dengan sistem lah. Iya, betul. Yang masih perlu sentuhan-sentuhan humanis gitu. Jadi harus diselesaikan ke kantor pajak. Ada yang antri sampai pagi datang nanti sampai nggak dapat. Ya emang berkali-kali sih. Berkali-kali itu teman-teman. Kita kan ada kerjasama buat perizinan pendirian itu kan. Oh iya. Nah kan itu membutuhkan pembuatan NPWP badan kan. Karena satu paket. Ya, satu paket. Nah, satu yang selesai itu ada sampai jam 2 malam. Yang satu lagi harus bolak-balik ke kantor KPP itu 2-3 kali gitu. Itu memang ya buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya.
di kantor pajak itu ada satu sistem namanya Cortex. Itu sistem itu digadang-gadang akan membuat super aplikasi lah. Apa ya namanya? Pemungutan pajak itu lebih mudah gitu, lebih mudah, orang bayar pajak mudah, kemudian mengurus hal-hal administrasi terkait pajak itu lebih mudah gitu. Satu aplikasi. Satu aplikasi. Cuma yang terjadi adalah ketika itu diluncurkan banyak hambatan. Sehingga yang membuat salah satu efek paling besar adalah menurunnya penerimaan pajak. Karena ya masih terhold gitu kan. Harusnya udah nerima nih, udah bayar gitu. Gimana mau bayar kan susah gitu kan. Ininya fakturnya nggak ketemu gitu. Gitu Mas Pur. Nah, betul, makanya itu jadi selain dari sistem administrasi itu kalau itu mungkin nanti tidak terlalu ini ya, mungkin di bulan-bulan berikutnya kalau sudah itu bisa ini ya terkoreksi lah ya, terkoreksi, bisa membaik. Bisa membaik. Tapi ada hal yang perlu kita juga khawatir bro, karena dari sisi pertumbuhan ekonomi kita juga mengalami agak terkontraksi di awal tahun ini, bahkan defisit anggaran APBN kita ya itu defisit APBN sudah di angka 0,13% dari PDB kita. Nah, itu kan nanti juga akan berdampak pada penerimaan sektor pajak lah ya. Karena pajak itu sangat bergantung dari aktivitas ekonomi. Betul. Ketika aktivitas ekonominya berputar dengan baik, begitu, maka yakin bahwa penerimaan pajak tetap akan terjaga. Ketika ekonomi kita tidak sedang dalam yang baik-baik saja. Ya, itulah. Kan banyak kemarin Indonesia gelap. Iya, betul. Emang terlalu banyak isu juga sih yang mempengaruhi itu ya. Jadi bahkan ada yang mempersepsikan ya efisiensi anggaran yang selama ini dilaksanakan itu lebih sebagai pemangkasan anggaran. Jadi lebih kepada budget cut gitu, bukan realokasi. Bukan gitu. realokasi. Sehingga kan banyak tuh proyek-proyek yang dalam tanda kutip bisa mengungkit, menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi itu akhirnya kan tidak dilaksanakan. Iya. Misalnya proyek-proyek yang ini ya, pertama proyek-proyek yang bersifat fisik ya, kan banyak yang menyerap tenaga kerja lah, ya, umumnya yang begitu, yang sehingga menyerap tenaga kerja dan juga memakai banyak bahan-bahan ini untuk bangunan lah ya. Bahan bangunan material untuk produksi gitu ya. Betul. Sehingga hal ini pasti akan ada koreksi terhadap penerimaan pajak dari sektor PPN lah paling enggak yang bisa kita lihat ya. Kalau nanti di sektor PPH-nya pasti karena ketika aktivitas ekonominya menurun, nggak dapat proyek misal, nggak ada ujungnya kan penghasilannya juga menurun. Pada akhirnya pendapatan bersihnya menurun. Nah, hal semacam ini jadi alarm sebenarnya. Nah dari sisi ini kan kalau nggak salah pendapatan pajak itu dipengaruhi juga sama ini ya, komoditas. Betul. Harga komoditasnya lagi jelek juga jangan-jangan. Harga komoditas untuk beberapa komoditas yang menjadi andalan batubara, nikel kita untuk di sektor batubara nikel juga sedikit mengalami inilah. Tapi nggak terlalu tajam lah sebenarnya. Ini lebih ke sini sih Bro Dedi. Karena sesuai dengan kemarin ya ada saran pers APBN ya. Kita juga mengalami deflasi 2 bulan berturut-turut ya? Bukan inflasi kan, kalau inflasi itu naik ya karena harga barang naik lebih nilai harga lebih tinggi daripada nilai uang. Meskipun ini nanti bisa diperdebatkan. Ya betul ya. Banyak perspektif lah gitu. Tapi dari perspektif ketika mengalami deflasi, bahkan ini deflasi yang paling rendah selama 25 tahun. Terakhir itu tahun 2000-an lah. Pasca itu. Iya, reformasi itu ya. Iya, betul. Nah, kita mengalami deflasi. Nah, deflasi ini bisa diinterpretasikan bahwa ada melemahnya daya beli gitu. Betul. Ya. Atau menurunnya daya beli lah, kalau nggak melemah, menurun paling nggak. Menurun daya beli masyarakat. Sehingga hal ini nanti akan berpotensi ketika daya beli turun, konsumsi juga menurun. Masyarakat lebih suka untuk hal-hal yang safe. Ya beli yang penting-penting aja. Betul. Mereka akan lebih untuk saving. Bahkan investasi pun mereka akan tahan juga. Saving kan. Apalagi dari ini, kenapa kok daya beli kita turun tuh, kelompok menengah kita turun bro. Betul itu. Itu udah diwanti-wanti dari tahun lalu kan. Iya. Karena kelompok menengah kita turun. Bahkan kalau nggak salah Kadin kemarin tuh sampai membuat rilis perputaran uang nanti ketika Lebaran itu pasti akan turun. Pasti akan turun karena
ada beberapa faktor. Yang faktor utamanya adalah yaitu tadi ada saving karena dia berdekatan dengan tahun baru, ajaran baru. Kemudian ini juga berdekatan juga nih sama kemarin nih liburan akhir tahun, liburan Natal gitu kan. Jadi orang-orang agak-agak menahan hasrat untuk beli-beli itu. Dan itu memungkinkan turunnya pemudik gitu kan. Akhirnya ya kalau perputaran uang turun ya kita tahu sendiri kan, kalau orang mudik biasanya kan belanja. Iya. Ya paling nggak angpau untuk anggota keluarga menurun lah ya. Mereka nggak bisa beli jajan juga. Ya atau dipilah-pilah nih angpaunya gitu, dipilah-pilah, dispirinasi. Dilakukan efisiensi yang dulunya mungkin yang dikasih kriterianya apa, sekarang kriterianya diperketat gitu. Kalau dulu mungkin agak longgar ya. Jalur darah 1, darah 2, darah 3. Nah sekarang darah 2, darah 3 tahan dulu, nggak usah. Yang dikasih banyak teman, hanya keluarga dekat gitu ya. Nah, itu juga akan. Jadi memang sebenarnya momen-momen hari raya kayak kemarin Natal, itu liburan, pengungkit sebenarnya. Nanti Lebaran ini pengungkit. Makanya kan yuk teman-teman yang dapat THR belanja begitu. Iya, tapi kan nggak bisa juga maksa untuk belanja. Mereka kan bisa ada prioritas ya. Kalau THR-nya dapat, kan banyak juga yang kena PHK. Iya, yang kena bahkan kemarin ya beberapa company tercatat besar. Ada 3 company besar ya yang masih kita ingat ya. Ada Yamaha, ada Sanken, ada Sritek. Gitu. Iya, itu yang Sritek sih yang paling gila sama 10 ribuan. Iya, itu pasti akan menjak. Seharusnya kan kita berharap hal-hal yang bersifat kayak seremonial Lebaran begini menjadi daya ungkit ya, betul. Sehingga ada inflasi, tapi inflasinya kan terkendali gitu. Kalau sampai deflasi yang, ya ini deflasinya masih terkendali, masih ada beberapa yang mengatakan bahwa ini deflasinya nggak terlalu parah kok. Ini karena hal-hal semacam ini nanti akan ada rebound. Iya betul. Tapi yang perlu kita ingat bahwa ketika kebijakan-kebijakan ekonomi yang tanda kutip ada warisan dari pemerintahan sebelumnya dan juga pemerintahan yang baru tidak sigap dalam mengelola meluruskannya. Mungkin di dalam ini ya ada perspektif ekonomi yang perlu untuk diluruskan tadi. Itu kalau yang sekarang tidak terlalu sigap, tim ekonominya, saya nggak menyatakan pemerintah secara umum, tapi tim ekonominya nggak sigap, maka ya mungkin takutnya berkelanjutan lah ya. Dan ini akan mengakibatkan pada angka yang sudah dipatok, angka pertumbuhan ekonomi kita yang 5% itu terkoreksi saya kira. 5,2, 5,3. Kemarin baru dikoreksi jadi 5,1. Ya. Terus tadi pagi dikoreksi lagi jadi 4,7 sampai 4,9. Nah kan, sudah turun terus kan? baru beberapa waktu nih. Dan kabar buruknya adalah hari ini nih pas kita syuting itu, IHSG itu sampai turun 5 sampai 7%. Waduh, dari pekan lalu. Dari hari lalu, hari pembukaan dari penutupan kemarin ya. Penutupan kemarin sampai dihaltkan diberhentikan sementara lah selama 30 menit. Oh, itu kenapa? Karena produk IHSG? Karena memang ini ya faktor-faktornya. Ada beberapa faktor yang ada 3 faktor kalau nggak salah. Yang 2 itu ada 3 faktor yang dari luar. Yang pertama itu BI dan Fed itu kan lagi akan mengumumkan suku bunga baru nih. Nah, ada sentimen takutnya nih dengan kondisi kayak gini BI suku bunganya tetap di angka segitu gitu kan, bukannya turun atau naik gitu kan. Terus di Fed apalagi kan dengan ekonomi US yang lagi perang-perang mulu gitu kan. Perang maksudnya dalam perang dagang kan, perang tarif gitu kan. Yang kedua itu di US Putin ini pengen perangnya lebih lama katanya, nggak mau damai katanya. Ada isu seperti itu. Putin perang dengan Ukraina itu. Ya, dengan Ukraina itu kan lumayan mengganggu kan. Yang ketiga adalah si Eropa itu ternyata membalas perang tarif dari Trump itu lebih keras gitu. Oh, pihak Eropa. Pihak Eropa kesel juga kan kemarin kan sempat dianggap mempermalukan Zelensky juga. Nah, Eropa bersatu juga ternyata kan membela Zelensky kan. Ternyata ini di perang tarif juga gitu. Eropa menganggap mereka keterlaluan, makanya mereka karena IHSG itu ini ya memang sentimen ya, rentannya sangat sentimen. Nah, dari dalam negeri sentimen ketik ada sentimen mundurnya Ibu Sri Mulyani, mundurnya Ibu Menteri Keuangan sama Pak Menko ya. Pak Menko Airlangga Hartarto itu ternyata membuat pasar itu bergejolak lumayan tajam sih ini. Tajam banget bahkan. Karena sampai diberhentikan. Ya, karena kan ketika ada isu mundur kan pasti akan liar itu. Iya, Kenapa mundur? Kenapa mundur? Biasanya orang yang
yang tahu bahwa kondisi kapal itu sudah nggak baik-baik saja, ya itu yang paling cepat untuk yang paling cepat diri. Oh, yang paling cepat yang menyelamatkan diri itu antara satu, dia paling tahu kapal itu akan tenggelam, atau dia yang paling pengecut. Ya itulah. Jadi memang tadi kita kembali bahwa kelas menengah yang jumlahnya menurun. Makin turun ya. Ini ya, karena mereka secara pendapatannya tetap misalnya, tapi pengeluaran biaya pengeluarannya dia bertambah, naik begitu. Itu yang mengakibatkan bagaimana konsumsi itu menurun, sehingga juga tadi deflasi terjadi. Tapi kalau melihat dari yang pernyataan Bu Sri Mulyani kemarin, deflasi ini juga disebabkan oleh karena beberapa kebijakan pemerintah. Salah satunya diskon. Oh, diskon tarif listrik, PLN ya. Kemudian ada diskon tarif pesawat. Belum lagi nanti diskon tol. Iya. Yang menyebabkan bahwa seakan-akan ada penurunan. Iya. Secara nilai ya, secara nilai. Tetapi secara nominal. Kalau secara permintaan sebenarnya nggak menurun, begitulah ya, alasannya. Oh, iya, ada ya. Masuk akal. Masuk akal juga. Permintaannya nggak menurun. Sebenarnya permintaannya masih dalam kondisi yang terkendali. Cuma secara nilai rupiahnya nurun sehingga ada perspektif mengatakan, oh ini tidak, deflasinya nanti nggak deflasi lagi begitu. Kalau diskonnya ini sudah dihilangkan, kan diskon listrik berapa bulan sih? 2 bulan. Kemudian Tapi 2 bulan kan bisa ditumpuk, bro. Yang kalau token terutama. Iya. Kemudian diskon untuk tarif tol ya paling ini aja. Lebaran sih biasa. 8 hari ini. Kemudian diskon tarif pesawat juga karena raya. Nah, hal-hal semacam ini nanti kata pemerintah nih, nanti itu akan terkoreksi lagi. Terkoreksi dengan sendirinya. Nanti inflasi itu akan terjadi. Inflasi yang terkendali ya. Karena inflasi yang tidak juga nggak baik-baik juga. Tetapi kemudian kita juga mengkhawatirkan hal yang lain, bro. Bapak kata ada inflasi, kemudian ada IHSG yang begitu terkoreksi, kemudian pertumbuhan ekonomi kita yang sedang juga nggak baik-baik saja, di awal tahun penerimaan pajak yang menurun di awal tahun begitu. Karena ini sangat saling terkait nih. Ada lagi nilai tukar rupiah, bro. Rupiah naik, aduh ya benar itu. Kenapa rupiah bertengger di 16.400, 16.500, bahkan sempat 16.575 kemarin tuh sempat. Karena memang ketika nilai tukar rupiah yang tidak terkendali dalam tanda kutip, ini akan menyebabkan banyak hal. Salah satunya high cost tadi. Misalnya company-company atau emiten-emiten yang punya obligasi dalam mata uang dolar atau uang asing lainnya ya. Nanti kan bayar bunga lumayan, deposito bunga obligasinya kan berlipat ya. Iya. Secara rupiahnya kan naik betul. Meskipun dolarnya mungkin segitu-gitu aja gitu ya. Kemudian ini juga berdampak pada industri-industri yang menggunakan bahan baku dari luar negeri atau impor. Yang impor. Iya kan? Mungkin secara dolar harganya tetap, tapi kan secara rupiah pengeluaran dia jadi lebih tinggi. Biasanya barang elektronik tuh yang kayak gitu-gitu. Umumnya ya. Tekstil juga kan, bahan-bahan tekstil juga kita impor juga kan. Kayak gitu-gitu. Tapi yang paling ya itu yang massal ya, yang massal itu elektronik, tekstil gitu kan. Bahkan Alkes juga tuh, beberapa Alkes. Iya, betul sih. Masih banyak yang kita tergantung impor ya. Nah, karena ya jadi kayak itu, ketika impor nilai tukar rupiah kita tinggi lemah, kan artinya semakin tinggi beban atau HPP, harga pokok produksinya semakin meningkat begitu, karena harga bahan pokoknya juga meningkat. Harganya jadi meningkat. Konsumen jadi kembali lagi ke konsumen ya. Kalau nggak sanggup beli, menurun daya ini ya. Ya begitu. Kalau nggak sanggup, pada pembelian menurun. Ya muter akhirnya emang. Produksi nggak bisa berlanjut. Optimal. Bahkan kita gimana mau ngomong ekspansi, produksi yang existing aja nggak berlanjut. Betul. Karena mempertahankan yang ada aja susah. Gitu. Karena tingkat konsumsi masyarakat yang tidak membaik begitulah. Iya betul. Sehingga nanti berakibat di produksi ini nggak baik-baik saja. Akhirnya nanti rembetannya adalah pasti akan efisiensi lagi. Maksudnya pasti kan efisiensi maksudnya kan? Efisiensi bukan pemerintah lah ya, tapi ini efisiensi si swasta yang bergerak di bidang manufaktur lah misalnya. Iya. Kalau mereka efisiensi kan paling nggak layoff. Iya. Kalau swasta efisiensi kan jelas lah ya. Layoff. Kemudian produksinya diturunin. Iya betul. Kalau PHK nambah lagi. PHK nambah, kalau sudah PHK itu kan dampaknya nggak hanya ke yang kerja, keluarganya, betul. Warga sekitar. Dampak sosialnya tinggi tuh. Nah,
nilai tukar rupiah yang begitu itu yang akhirnya ini ya, meskipun nih ada beberapa juga perusahaan-perusahaan yang di diuntungkan lah ya. Diuntungkan ya, apalagi yang mendapatkan pendapatan dari mata uang asing atau dolar ya. Betul. Misalnya ada beberapa perusahaan gas yang melakukan ekspor lah. Perusahaan ini ada tuh kayaknya tambang ya, ekspor banyak. Yang ekspor itu ya pasti akan ada untung di situ. Ya plus minus lah. Cuma kalau secara umum di masyarakat ya tadi kini kembali kita membahas masyarakat kelas menengah ke bawah lah. Ya pasti akan terjadi ekonomi yang tidak baik-baik saja, yang akhirnya belanja pun ditahan. Karena memang sebagian besar pertumbuhan ekonomi kita itu disumbang dari konsumsi. Betul. Konsumsi rumah tangga terutama. Rumah tangga itu. Kayak kemarin tuh kan orang kita kan berharap bahwa selain hari raya Ramadan ini pengungkit juga kan. Iya. Cuman biasanya begitu memang. Iya, biasanya begitu kan. Kayak banyak pembahasan di media sosial itu masyarakat menganggap bahwa Ramadan kali ini lebih struggle lah dari sisi ekonomi buat banyak orang gitu. Kalau Ramadan tahun lalu kan kita happy dengan ada takjil war segala macam gitu ya. Oh sekarang ini ya Ramadan lebih tenang ya. Lebih tenang, kalem gitu. Karena nggak mau belanja juga. Mau belanja apa? Bahkan ada yang bilang sekarang lebih banyak pedagang daripada pembeli katanya. Ya itu menunjukkan tadi orang. Ya emang daya beli nggak bohong lah ya, data nggak bohong berarti ya. Data dan fakta berkesinambungan berarti. Nah, kembali lagi bahwa ketika kita di awal tahun kemarin disuguhi dengan pertumbuhan ekonomi kita yang turun gitu. Kemudian penerimaan pajak yang turun begitu. Turun apa anjlok ya kalau 30% itu? Ya kita berharap ini memang hanya masalah sistem. Jangan sampai ini masalah fundamental ya. Iya betul. Menurut saya tingkat produksi menurun. Nah, itu pasti akan menurun. Tingkat konsumsi menurun, kan PPN pasti turun tuh. Konsumsi menurun, PPN pasti turun. PPN itu kan pajak atas konsumsi. Betul. Nah, kenapa turun? Ya gimana nggak turun? Uang penghasilan turun. Nah penghasilan turun berarti PPh-nya juga turun nantinya kan. Akan berimbas ke sana kemari. Kalau akhirnya kalau hal-hal semacam itu tidak segera diberi solusi oleh pemerintah dalam hal ini yang punya otoritas untuk tadi memperbaiki semua indikator-indikator yang kita sampaikan ya, mulai dari penerimaan pajak turun, indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, defisit anggaran, iya, kemudian IHSG kita yang juga terkoneksi, kemudian nilai tukar yang ya kita berharap indikator-indikator itu segera diperbaiki lah. Salah satu ininya apa, Mas Pur? Salah satu hal yang mungkin bisa jadi solusi kan. Kalau dulu kan ada wacana pembentukan badan penerimaan negara gitu kan. Iya. Ternyata kan tidak terjadi. Yang terjadi adalah kalau ada yang bilang penyunahan anggaran. Pemangkasan anggaran kan. Budget cut. Iya, budget efisiensi budget itu, kemudian pemerintah meluncurkan Danantara yang justru malah di hari peluncurannya itu sentimennya negatif juga terhadap pasar gitu. Karena memang kalau kita ini ya agak sedikit copy paste itu ada sebelumnya yang kayak itu kan badan investasi negara. Ya betul kan? Ya. Ada di negara tetangga lah. Ada dua negara tetangga yang Singapura itu Temasek, yang Malaysia itu 1MDB kalau nggak salah ya. 1MDB Malaysia Development Berhad ya. Iya. Itu kan kasus. Bahkan sampai menjungkalkan Perdana Menteri. Pemerintahan yang berkuasa di pemilu kemudian berganti dipilih. Ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Jadi bukan di-impeach bukan. Bukan di-impeach bukan. Nah, jadi kasus atau skandal yang terjadi di Danantaranya Malaysia. Danantaranya Malaysia. 1MDB ini akhirnya mengakibatkan pemerintahan partai yang berkuasa selama 60 tahun nggak pernah ganti itu partai. Partai UMNO itu Barisan Nasional itu. UMNO bacanya. Terkoreksi. Iya betul. Itu kayaknya satu-satunya demonstrasi besar-besaran ya waktu itu. Iya, ya meskipun Malaysia lah ya, untuk Malaysia. Meskipun ini ya aktor-aktor politiknya karena ada bersatunya Mahathir Muhammad dan Anwar Ibrahim. Musuh bubuyutan mereka bersatu untuk menjungkalkan pemerintahan existing gitu. Ya, kalau orang-orang lama tahu tuh perseteruan Anwar Ibrahim dan 98 itu. Anak-anak masih 98 masih tahu. Yang kasus sodomi itu emang tahun-tahun segitu ya? Tapi segitu, tapi sebenarnya itu kan kasus kasus tambahan kan yang lain sebenarnya kan pertarungan politik aja itu, karena kan satunya Perdana Menteri, satunya wakil Perdana Menteri ya, satunya dianggap mau merongrong, satunya tetap mau mempertahankan kan. Jadi emang di mana-mana ya kalau
ketua dan wakil itu suka digituin ya. Iya. Filipin kan terakhir Filipin gitu. Kayak gitu. Ya, ini bukan menyamakan. Ya jangan ditiru pokoknya. Meskipun mungkin indikatornya sama atau menjurus ke sana. Cuma bagi yang wakil dengan misalnya wakil dengan ketuanya, presiden dengan wakilnya, perdana menteri dengan wakilnya, ya itu biasa. Makanya hati-hati saja. Hati-hati aja. Ya, kalau di kita kan yang paling sering itu kepala daerah dan wakilnya gitu kan. Kepala daerahnya di cokok KPK. Itu nggak tahu itu beneran beneran atau pesanan gitu kan. Iya betul. Tapi kalau pesanan karena case-nya beneran ya. Ya emang salah satu Danantara itu kan kekhawatirannya kan karena secara struktural dia lebih politis mirip 1MDB kan. Iya. Tidak seperti Tamasek yang profesional gitu. Makanya banyak yang aduh jangan-jangan kayak begini nih gitu. Jadi sentimennya negatif. Iya betul. Ya tapi cuma itu kan ya jangan coba-coba lah, jangan bereksperimen. Ya kita berharap Danantara ini tetap pada fokusnya bagaimana meningkatkan seperti niat semula. Iya, bagaimana menjadikan dana investasi negara ini bisa digunakan untuk bukan daya ungkit lagi, memperbesar pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di angka 2 digit kan? Betul. 23%. Itu tax ratio. Oh, tax ratio. Kalau tax 12% ya? Tax ratio itu diharapkan 23%. Pertumbuhan ekonominya 12%. Pertumbuhan ekonomi 2 digit pokoknya. Iya. Karena kalau tanpa pertumbuhan ekonomi 2 digit yang kita masih bertahan di 5%, itu menurut saya agak berangan-angan lah kalau bermimpi tax ratio kita di 23%. Bahkan kan kalau tidak salah untuk tahun pertama itu 8% lah ya ininya pertumbuhan ekonominya kan. Dan ini 90% agak susah dicapai dengan kondisi kayak begini. Kemarin sudah dikoreksi dari 5 Iya, dia udah 4, sekian. Gimana mau 8 ya? Nah, ya tadi kita berharap bahwa Danantara itu tidak terjadi seperti skandal di 1MDB Malaysia begitu ya. Ya politiknya nanti pasti akan kerasa. Pemerintahan yang berkuasa pasti kerasa itu. Kalau ada skandal. Tapi itu cerita lama lah, cerita. Ya jangan itu pelajaran lah. Sejarah kan memang begitu. Sejarah kan memang kadang-kadang terulang. Hanya aktor dan waktunya yang berbeda. Iya. Kalau settingan aktor dan waktunya aja berbeda, tapi ceritanya sama. Biasanya gitu sih. Makanya Danantara ini diharapkan jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi ya. Berarti nggak perlu tuh ada badan penerima negara kalau ada Danantara atau beda dengan secara fungsi? Kalau saya secara pribadi memang DJP itu perlu diperkuat. Ya, tapi tidak perlu sampai harus membentuk sendiri gitu atau gimana? Secara fungsi dan secara kewenangan harus diberikan tambahan. Nah, kita berbicara ketika fungsi dan kewenangan ini ditambah, apakah statusnya tetap eselon 1 itu yang di bawah Kemenkeu atau kita kan ini sendiri? Bicara tentang sedikit-sedikit lah tentang ilmu administrasi negara gitu ya. Kalau dengan fungsi dan kewenangan yang sebegitu nanti ditambah misalnya untuk menjadikan dia lebih kuat, lebih bagus untuk tapi tetap eselon 1 gitu. Eselon 1 ya saya kira lucu jadinya gitu ya. Nah, ini kewenangannya ditambah gitu tapi tetap eselon 1 gimana mau menjalankan kewenangan itu begitu. Iya, kewenangannya ada misal tertulis tapi nggak bisa menjalankan ya sama aja. Iya sih. Betul. Jadi untuk menjadi badan itu sebenarnya adalah goal tujuan akhirnya ya, apakah menjadi badan atau enggak, tapi yang jelas bahwa secara fungsi kewenangan itu harus ditambah dan diperkuat DJP ini kalau ingin tax ratio bagus yang tadi secara harapan, bahkan tax buoyancy kita ada lagi kan kalau tax buoyancy itu untuk ngapung. Iya, tax buoyancy kita bagaimana setiap bahasa mudahnya kalau tax ratio kan berapa penerimaan pajak dibagi PDB ya. Kalau tax buoyancy itu untuk mengantarkan menjadi pertumbuhannya sekian. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu harus menyumbang 1% misalnya kenaikan penerimaan pajak, gitulah intinya. Jadi kalau semakin bagus tax buoyancy, misal tax buoyancy kita 2, bagus berarti. Karena 1% pertumbuhan ekonomi menyumbang 2% kenaikan penerimaan pajak begitu. Kalau tax buoyancy kita 1, ya so-so lah. Apalagi di bawah 1. Karena tahun lalu di bawah 1. Di bawah 1. 0,7 tax buoyancy kita. Bagaimana? Padahal tahun-tahun sebelumnya 2 biasanya ya. Iya, itu sempat tahun menurun 0,7 berarti setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya menyumbang 0,7 persen dari kenaikan penerimaan pajak. Nah ini akhirnya berambas ke tax ratio yang nggak naik-naik, pasti akan tetap stuck di angka 9, 10, 9, 10 sampai lebaran
kucing, bukan Udah kuda beda lagi. bukan kuda lagi, sampai kucing ini. Kuda aja belum, apalagi kucing. Ya memang itu ya yang harus kita hadapi ya, mau nggak mau ya. Iya. Tadi Kalau dari sisi kita masyarakat apa sih, Mas, yang harus kita lakukan selain saving gitu? Kalau dari sisi masyarakat sih, kalau dalam kondisi masih seperti ini, memang ini perlu tadi ya, perlu insentif kebijakan dari pemerintah, dari otoritas yang memberikan ini bagi dunia usaha semakin bagus. Karena kalau masyarakat kalau konsumsi kan tergantung pendapatan, bro, sebenarnya ya. Iya, kemarin kan kita bincang-bincang dengan salah satu organisasi inilah, pengusaha lah ya, pengusaha, dia di bidang mais. Dia bilang salah satu yang mengkhawatirkan mereka adalah kebijakan efisiensi yang dalam tanda kutip brutal ya. Pemangkasan tadi ya. Iya, pemangkasan yang terutama untuk jalan-jalan segala macam itu kan, itu daya ininya luar biasa ternyata kepada masyarakat. Iya, bro. Kayak misalnya rapat di hotel A gitu kan. Itu kan banyak tuh supply chain yang terbantu. Misalnya ada catering, terus ada laundry segala macam, bahkan ada tukang foto, jasa foto segala macam itu bisa. Jadi sekarang yang lucu tuh kemana, guys? Untuk catering, untuk laundry itu nggak dipotong, tapi SPPD dana dinas dipotong lah. Orangnya nggak sampai Jakarta. Gimana catering sama laundry dia jalan, kan lucu tuh. Iya, jadi yang dipotong itu di sisi SPPD-nya diefisiensikan. Oh, diklat misal. Diklatnya di Jakarta sekian ratus orang selama setahun nih, misal lembaga A, kementerian A gitu ya. Tapi yang dipotong tuh tinggal dipotong banyak. Harusnya bintang gitu. Bintang 3 jadi bintang nggak ada bintang gitu, istilahnya gitu kan. Iya, jumlah orangnya juga, bro. Iya, secara teori begitu. Kita gampang mungkin melihatnya ya, misalnya dari hotel bintang 4 ke bintang 3. Tapi secara praktik itu susah juga. Iya. Karena kan ada kapasitas yang harus dipenuhi, kemudian ya itu tadi, kayak misalnya ini cateringnya yang memenuhi standar gitu kan, beda gitu. Iya, bahkan kalau SPPD ya, ini yang kita bicara SPPD, contoh kecil lah. SPPD-nya dipangkas, dilakukan pemangkasan nih, efisiensi bahasanya. Dari 4.000 pegawai yang harus diklat di Jakarta selama setahun nih kita ambil. Kemudian ternyata cuma tinggal 400 atau 100. Tapi terus kemudian di pos anggaran yang lain, catering, laundry itu tetap untuk sejumlah banyak. Dia bercanda kan ini pemerintah. Kenapa nggak ini dipotong? Ini dipotong, ya berarti ini dipotong juga. Harusnya mengikuti ya, disesuaikan. Jadi biar kelihatan agak nggak ngawur lah gitu. Jadi bukan pemangkasan lagi gitu. Jadi benar-benar efisiensi gitu. Jadi semua efisiensinya lucu sih kalau kayak gitu. Ya begitulah, mudah-mudahan sih ya efisiensi juga seperti kebijakan-kebijakan yang lain lah bisa segera dikoreksi lah. Atau jadi, dipertajam mana yang benar-benar harus diefisiensi atau maksud mana saya kalau gitu. memang mau diefisiensikan hal yang konsumtif, karena konsumsi itu sebenarnya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi juga. Iya, betul. Mau dialihkan ke yang produktif ya malah nggak apa-apa. Iya, betul. Misal konsumsi ya SPPD, teman-teman yang ini ya apart negara ASN gitu yang SPPD, kemudian yang terlalu banyak rapat, terlalu banyak ini mau diefisiensi. Atau proyek-proyek yang padat karya gitu, jangan disunat juga. Kemudian direalokasi ke proyek-proyek yang harusnya memang bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi ya, misalnya kayak infrastruktur, pembangunan apapun lah, jalan, irigasi dan lain-lain yang padat karya gitu ya, yang juga bisa menjadi tempat terserapnya tenaga kerja begitu kan. Ya, mudah-mudahan lah ya. Ya, kalau efisiensi ini tujuannya realokasi, saya sangat setuju banget gitu. Tapi kalau hanya otak-atik kemudian tujuannya buat apa? Jangan sampai dana itu kemudian dana yang dikumpulkan dana antara tidak diinvestasikan ke hal yang produktif gitu. Takutnya tidak menjadi penyumbang untuk perputaran ekonomi, dunia usaha juga nggak berkembang, tapi malah tersentralisasi ke hanya titik-titik tertentu, kan mengkhawatirkan. Gitu. Iya. Oke, Mas Pur. Kita udah hampir 1 jam ya. Oh, sudah hampir 1 jam ya? Ngobrol lumayan lah. Dapat insight yang sangat menarik nih terkait dengan ya agak-agak mengerikan lah, agak-agak gloomy ya kalau kata orang-orang. Indikatornya begitu. Indikator kan berdasarkan data dan biasanya data nggak bohong lah ya. Nah, kita sih berharap bahwa hal-hal yang negatif ini bisa terkoreksi lah setelah Lebaran ini, atau ya kalau bisa sebelum Lebaran deh gitu. Ya, mudah-mudahan semakin membaik lah. Ya, terutama yang hal-hal yang bisa diatur oleh pemerintah sendiri gitu ya. Kayak misalnya efisiensi tadi yang harus benar-benar, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang oke gitu, yang ya biasanya sih pemerintah kita kan
agak responsif ya. Kalau misalnya rame-rame diubah gitu, diubah. Kalau diubahnya lebih baik ya nggak apa-apa. Bukan yang ini ya sukanya reaktif. Sukanya yang reaktif ya. Iya. Bukan yang ini ya, yang harusnya proaktif. Iya kan biasa harusnya ya terutama Cortex juga sih. Cortex juga mudah-mudahan sih segera bisa lancar lah ya. Nggak usah itu perlu dilakukan mendalam itu. Iya. Sama ini bro, kita pesan memang korupsi di Indonesia yang baru terkuak ini ya. Iya. Yang nilainya gila-gilaan ini juga menjadi sentimen negatif. Iya betul. Dan nilai gila-gilaan itu memang kadang-kadang tidak mencerminkan korupsi sebenarnya. Itu nilai kerugian ya. Kadang-kadang nilai kerugiannya adalah estimasi, misalnya kayak bukan berarti kita belain koruptor ya, tapi ya kayak misalnya yang terakhir Dewi Sandra itu apa? Nikel ya? Timah itu kan 300 sekian triliun gitu ya. Tapi itu nilai korupsinya bukan segitu sebenarnya karena itu diudah untuk hitungan kerusakan alam. Iya. Nah, kerusakan alam kan wah susah banget itu ininya gitu. Iya makanya ya itu tadi tetap kita sangat melawan. Ya tetap kita korupsi. Tiap hari nangkepin korupsi juga kita happy aja, tapi yang ya rasional lah ya, jangan sampai. Cuma nilainya yang gila-gilaan yang baru. Gila-gilaan itu kayak estimasi sih terutama yang Patra Niaga itu kan juga kuadratiliun, 6 kuadratiliun gitu kayak gitu-gitu itu ya. Kan sangat. Ini jadi sentimen negatif nih. Jadi penegakan hukum juga berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Betul. Apalagi kalau yang ya dalam tanda kutip ugal-ugalan. Pokoknya yang ugal-ugalan itu nggak suka lah kita semua. Sama isu lagi nanti kita bahas berikutnya ya. Iya apa tuh? Isu itu Kementerian Keuangan mau dipecah jadi 2. Nah itu. Jadi makanya kenapa kita hubungkan kenapa ada isu Bu Siliani mau mundur gitu. Nah itu nanti untuk episode yang mendatang ya. Ya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.